Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Fadila Ahmad dari jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir saya pada mata kuliah Dasar Keamanan Komputer yang membahas tentang port sentry untuk memblokir dan mendeteksi port scanning pada server. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana port sentry bekerja dengan menggunakan dua mekanisme. Yang pertama yaitu TCP wrapper dan yang kedua adalah menggunakan IP table. Kemudian di video kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi port sentry untuk meningkatkan keamanan server. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi port sentry pada server, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu port sentry. Jadi, Intrusion Detection System atau port sentry adalah tools yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas port scanning, terutama pada jenis stealth scanning yang sering digunakan oleh hacker. Port scanning adalah langkah awal yang biasa dilakukan untuk memetakan layanan atau celah keamanan pada server sebelum melancarkan serangan. Nah, jika kita lihat pada gambar 1, infrastruktur port sentry memungkinkan pemantauan aktivitas port scanning secara real time. Port sentry dapat mengidentifikasi sumber serangan dengan mendeteksi pola koneksi mencurigakan, lalu secara otomatis memblokir akses dari penyerang. Dengan cara ini, port sentry dapat mencegah interaksi lebih lanjut dengan server sehingga meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Jika dilihat dari topologinya, di sini ada satu PC, kemudian ada satu server. Nah, di tengah antara komunikasi PC dengan server, itu ada port sentry yang berfungsi untuk memfilter dari tindakan PC terhadap server. Jika port sentry mendeteksi tindakan yang dilakukan PC terhadap server mencurigakan, maka port sentry akan memblokir tindakan tersebut. Dan jika tidak, maka tindakan tersebut akan sampai ke server. Nah, kemudian pemblokiran pada port sentry dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah TCP wrapper dan yang kedua adalah IP tables. TCP wrapper akan memblokir akses pada tingkat aplikasi dengan menambah IP penyerang ke dalam file etc/host.deny sehingga hanya layanan tertentu yang terpengaruh. Sementara itu, IP tables akan memblokir IP menggunakan aturan firewall dengan memutus semua komunikasi dari IP penyerang, memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap server. Nah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini ada perbedaan antara menggunakan IP table dan TCP wrapper. Yang pertama adalah dari metode blokir. Jika menggunakan IP table, maka metode blokir yang digunakan adalah menggunakan aturan firewall, sedangkan TCP wrapper adalah salah satu fitur keamanan yang dimiliki oleh Linux dan hanya melindungi beberapa layanan saja. Jadi, pada lingkupnya, jika menggunakan IP table, maka firewall akan memutus semua lalu lintas dari IP ke server. Sedangkan jika TCP wrapper hanya melindungi layanan tertentu seperti SSH, Telnet, dan FTP. Kemudian pada firewall tidak akan ada file yang diubah, sedangkan pada TCP wrapper akan menambah entry di etc/host.deny. Baik, setelah mengetahui apa itu port sentry dan bagaimana cara port sentry bekerja, dapat bekerja, selanjutnya saya akan menjelaskan perangkat apa saja yang saya gunakan pada proyek akhir ini. Jadi, saya menggunakan VMware untuk menjalankan dua sistem operasi. Yang pertama adalah Ubuntu Server dan yang kedua adalah Ubuntu Desktop. Jadi, nanti Ubuntu Server ini akan berfungsi sebagai target yang akan diserang dan sekaligus menjadi router untuk menyediakan akses internet ke Ubuntu Desktop. Nah, sedangkan Ubuntu Desktop berfungsi untuk melakukan penyerangan terhadap server. Jika digambarkan topologinya, maka akan terlihat seperti ini.
Jadi, server akan mendapatkan akses internet dari INS33 dengan menggunakan NAT yang terhubung ke PC Windows saya. Selanjutnya, server akan melakukan masquerade dari paket INS33 ini. Jadi, paket yang berasal dari INS33 akan dibundling dan disalurkan ke INS38. Nah, INS38 ini akan dijadikan gateway untuk Ubuntu desktop. Jadi, Ubuntu desktop akan terhubung ke internet dengan melalui Ubuntu server sebagai gateway-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi port sentry pada Ubuntu server. Untuk lebih memudahkan konfigurasi, saya akan menggunakan command prompt untuk melakukan koneksi SSH ke server yang saya punya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengkonfigurasi port sentry adalah dengan menginstal tools port sentry-nya itu sendiri dengan menggunakan perintah ini. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada file port sentry dengan menggunakan text editor, boleh Nano ataupun Vim atau V. Nah, saya akan menggunakan Nano. Nah, pada file ini ada beberapa konfigurasi yang harus dirubah. Nah, di sini juga ada informasi terkait file konfigurasi port sentry lainnya seperti host ignore yang berfungsi untuk mengatur IP mana saja yang boleh melakukan port scanning. Nah, kemudian ada history file yang berfungsi untuk menampilkan daftar serangan yang telah dilakukan terhadap server. Kemudian ada block file. Ini seperti history file namun sifatnya hanya sementara. Maka ketika server di restart atau dinyalakan kembali, maka daftar IP yang melakukan penyerangan tersebut akan hilang. Nah, untuk lokasi dari setiap file konfigurasi tersebut di sini dijelaskan. Kemudian yang harus dirubah adalah pada ignore option. Pada blok UDP dan blok TCP, ubahlah menjadi angka 1 untuk memerintahkan port sentry bahwa akan melakukan blok terhadap UDP ataupun TCP scanning. Selanjutnya, untuk metode pemblokiran ada 2, yaitu menggunakan IP table pada bagian dropping routes. Jadi di sini adalah perintah yang akan digunakan port sentry untuk memblokir dengan menggunakan IP table. Nah, sedangkan untuk menggunakan TCP wrapper, maka aktifkan perintah yang ada di sini. Nah, hapus tanda pagarnya untuk mengaktifkannya. Jadi, untuk mekanisme pemblokiran juga akan disetting di file ini. Kemudian jika sudah, keluar dan save. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada file default port sentry dengan menggunakan text editor. Nah, pada file ini ubahlah TCP mode dan UDP mode ke ATCP dan AUDP karena dengan ATCP dan AUDP maka port sentry akan memonitor lebih banyak port sekaligus, dan jika terjadinya tindakan yang mencurigakan maka port sentry akan melakukan pemblokiran IP secara otomatis. Jika sudah, kita save file ini. Kemudian selanjutnya adalah merestart port sentry tersebut.
Nah, jika sudah di restart, kita lihat apakah port sentry sudah berfungsi dan aktif dengan perintah ini. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa port sentry is aktif dan listening, artinya port sentry sudah aktif dan berfungsi. Setelah melakukan konfigurasi port sentry, selanjutnya saya akan melakukan dua simulasi penyerangan. Yang pertama adalah port sentry dengan menggunakan TCP wrapper, dan yang kedua adalah dengan menggunakan IP table. Nah, untuk langkah penyerangannya, pada Ubuntu desktop saya telah terhubung dengan server dengan IP 101.4. Nah, kemudian bukalah terminalnya dan saya akan uji coba dulu apakah PC ini sudah terhubung dengan server yang saya punya dengan menggunakan ping. Nah, dari hasil ping ini dapat diketahui bahwa PC ini sudah terhubung dengan server. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk melakukan koneksi SSH ke server milik saya. Nah, dapat dilihat bahwa PC ini masih bisa melakukan koneksi SSH ke server. Nah, selanjutnya saya akan mencoba melakukan port scanning pada server dengan menggunakan perintah nmap. Nah, perintah nmap ini akan menampilkan status port yang ada pada server. Jadi jika saya enter, maka nmap akan menampilkan beberapa port yang statusnya itu terbuka, yang dimana itu akan menjadi celah jika terjadinya serangan, jika penyerang itu mengetahui status port yang dimiliki oleh server. Nah, jika kita lihat dari sisi server, maka akan ada peringatan seperti ini, ada attack alert dari 101.4. Artinya ada tindakan mencurigakan yang dilakukan dari IP 101.4 terhadap server. Nah, dikarenakan port sentry ini menggunakan pemblokiran TCP wrapper, maka nmap yang dilakukan oleh penyerang ini tetap menghasilkan status port yang dimiliki oleh server. Jadi tidak diberhentikan lebih awal, tetapi ketika PC tersebut melakukan penyerangan terhadap server, maka port sentry akan memblokir ke beberapa layanan, salah satunya SSH. Jadi jika kita mencoba untuk melakukan koneksi SSH lagi terhadap server, maka hasilnya akan ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa sekarang PC ini sudah tidak bisa melakukan koneksi SSH terhadap server, tetapi PC ini masih bisa melakukan komunikasi terhadap server di beberapa layanan yang tidak dilindungi oleh TCP wrapper, contohnya ping. Nah, dapat dilihat bahwa PC ini masih bisa melakukan komunikasi. Nah, jadi pada server juga kita bisa lihat daftar IP yang diblokir oleh TCP wrapper pada file ini, etc/host.deny. Nah, di sini ada beberapa IP yang sudah diblokir oleh TCP wrapper. Nah, salah satunya adalah 101.4 yang dimana ini adalah milik dari Ubuntu desktop. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi penyerangan ketika port sentry menggunakan pemblokiran dengan firewall atau IP table. Selanjutnya, untuk mengubah port sentry agar melakukan pemblokiran dengan metode IP table, maka pada server kita kembali mengubah pada file port sentry configuration-nya. Nah, jadi pada file ini kita aktifkan perintah yang menggunakan IP table pada dropping root.
Nah, saya akan menggunakan yang ini. Saya akan menghapus tanda pagarnya, kemudian yang di TCP wrapper akan saya nonaktifkan. Selanjutnya adalah melakukan restart pada port sentry-nya lagi. Kemudian kita lihat log sistemnya. Jika sudah aktif, selanjutnya kita kembali ke Ubuntu desktop. Nah, pada awalnya Ubuntu desktop masih bisa melakukan komunikasi dengan server, baik itu ping maupun koneksi SSH. Nah, kemudian jika saya melakukan port scanning lagi terhadap server dan menggunakan Nmap, maka Nmap tidak menampilkan status port yang ada pada server, tetapi Nmap akan terus berjalan tanpa menampilkan hasilnya. Nah, jika dilihat dari server, maka akan ada peringatan juga bahwa terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh 101.4. Tapi karena kita menggunakan IP table, maka kegiatan yang dilakukan oleh PC ini akan dihentikan terlebih awal dibandingkan TCP wrapper yang sampai menampilkan status port yang dimiliki oleh server. Jadi, jika menggunakan IP table, maka ketika port sentry mendeteksi adanya tindakan mencurigakan, maka IP tersebut akan diputus komunikasinya dari server. Nah, setelah kita melakukan port scanning terhadap server, jika kita melakukan ping ataupun koneksi SSH, maka server tidak akan menjawabnya. Nah, hasilnya akan seperti ini, bahwa tidak ada jawaban dari server ketika kita melakukan ping. Selanjutnya, jika kita melakukan koneksi SSH juga, maka server tidak akan menanggapi tindakan yang kita lakukan. Jadi, jika menggunakan IP table ini, IP penyerang akan diblokir dari semua layanan untuk berkomunikasi dengan server. Kemudian kita juga bisa melihat daftar IP table yang dilakukan oleh port sentry dengan perintah ini. Nah, di sini ada pada chain input ada IP table yang dijalankan, yaitu segala input yang berasal dari IP 101.1 itu di drop, artinya tidak akan direspon. Kemudian kita juga bisa melihat daftar history IP siapa saja yang telah melakukan penyerangan terhadap server, yaitu ada pada file history-nya port sentry. Jadi pada file history ini ada daftar IP yang telah melakukan port scanning terhadap server. Jadi dapat disimpulkan dari dua simulasi penyerangan tersebut bahwa port sentry adalah tools yang efektif untuk mendeteksi dan menangani aktivitas port scanning pada server. Port sentry dapat memblokir sumber serangan menggunakan dua mekanisme. Yang pertama, TCP wrapper, dan yang kedua menggunakan IP table. Namun, untuk memberikan perlindungan yang lebih aman, lebih disarankan untuk menggunakan IP table karena IP table dapat memblokir semua komunikasi dari IP penyerang di seluruh port dibandingkan hanya membatasi akses pada beberapa layanan tertentu saja. Sekian penjelasan proyek akhir saya pada mata kuliah dasar keamanan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.